alhamdulillah. Mudah-mudahan terus lebih kesehatan, lebih panjang umur, keberkahan, dan kepesampo hajat dan cita-cita beliau kepada kitanyo. Hajat cita-cita abuya kepada kitanyo hana lain supaya dapat selamat iman kitanyo, supaya tanyo beruh dalam kesyirikan dan kenifakan, dan juga tanyo dapat berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Yang ulun hormati juga dan muliakan para guru-guru, khusus kepada abun wali agama dan juga kepada Imam Syed Ayahanda Wali dan juga kepada Pak Mukim atau biasa dikenal dengan Pak Kicit Jala sebagai tokoh dan juga pejuang tauhid tasawuf. Juga yang kami muliakan Wali Nangrol Mbah Sabil Tengku Safari beserta seluruh jajaran, dan yang kami hormati Cid pada Pak DPRK, Pak Jasman, dan juga kepada Abangda Pak Edi Sumarjan, dan juga kepada Abuah Pak Camat Nazar, dan seluruh para tengku-tengku, dan juga pada Tengku Julfikar, Babang Luntuan, kaum ayah yang berbahagia, asus surga Jannatun Naim insyaallah. Allah geken di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kalian semua itu berhajat kepada Allah. Innallaha huwa ghaniyyun hamid. Allah adalah maha kaya dan juga lagi maha terpuji. Apapun profesi kita, siapapun kita, bahurung kaya tanya, bahurung kuat, bahurung gagah, bahwa bupati, bahwa gubernur, walaupun panglima ABRI, kita tetap berhajat kepada Allah. Sekaya apapun kita, walaupun kekayaan kita itu sepenuh langit dan bumi, ya, umpama haji nah orang kaya laganya gunung dihpo dempul dihpo, namun dia tetap berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tanya Ci lagi pegah wali benar, pegah pamaji kaya hanaci, pegah hebat hanaci, punya bahasa buya lagi urung sinagasin wali ya. Sinagasin. Jadi sinagasin kan dia di dunia susah, di akhirat juga lebih susah. Maka oleh karena itu tanya dituntut untuk selalu berhajat, berdoa. Berhajatnya punya ulama tasawuf lagi kepegali abiyah seperti seolah-olah lagi urung kemulham di dalam laut, seperti urung mau tenggelam di tengah-tengah lautan. Bakso ke dalam ketulung hana mureng, jadi napah bersyukur. Jadi begitulah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya berdoa, tanya meminta. Jadi doa itu adalah sebagai bentuk kehinaan dan kehambaan tanya di hadapan Allah. Jadi menyuruh bohong berdoa wali, nyuruh sombong. Upaya berdoa. Nah, cik rezeki sehat cik leng, nak payah laki sehat cik. Nak payah laki rezeki tika cik. Turun sombong. Jadi doa adalah sebagai bentuk kehambaan dan kehinaan tanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan berarti apa yang kita doakan itu mesti dikabulkan oleh Allah. Tidak.
Dia Allah memberikan apa yang dia kehendaki dan pada waktu yang Allah tentukan. Kadang-kadang terleke moto gujuk Honda, kadang-kadang terleke Honda gujuk moto. Kadang-kadang terleke benar lambulunyo bungoh-bungoh kana, dan sebaliknya. Kadang-kadang terleke singo-bungoh tapi tanuku dalam jendela. Itu adalah tergantung kepada yaitu kebijaksanaan Allah di dalam memberikan nikmat kepada hambanya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kencetnya Allah di dalam Al-Qur'an, afaman syarahallahu sadarahu lil Islam fahuwa 'alan nurim mir rabbih. Maka barang siapa yang telah menerangkan oleh Allah akan dadanya untuk Islam, afaman syarahallahu sadarahu lil Islam fahuwa 'alan nurim mir rabbih. Maka dianya itu nur daripada Tuhannya. Nur yang dimaksud adalah petunjuk, cahaya keimanan, pertolongan Allah. Maka kepegah oleh Nabi nurnya menyukai tambang di dalam dada katanya. Imfasaha wan syaraha. Dia merasa lepang dan gembira. Ditanya oleh sahabat, mampu tanda ajis? Kiban tanda ajis? Dada yang lapang dan gembira yang kiban. Tandanya dijawab oleh Rasulullah. Dia akan meninggalkan kampung tipuan, yaitu dunianya. Dia senantiasa mengingat kampung akhirat, kampung yang kekal. Walaupun di hudib landonya berusaha bertani dan sebagainya, tapi hati tetap condong rindu kepada kampung yang kekal, kampung akhirat, yaitu surga jannatun na'im. Maka oleh karena itu ngepegah oleh Sayyidina Ali, pegah oleh Sayyidina Ali, ada dua buah macam yang lun takut, yang saya khawatirkan kepada umat Rasulullah. Yang pertama adalah panjang angan-angan. Yang kedua adalah mengikuti hawa. Sebab panjang angan-angan, tanya seolah-olah merasa udah kereta. Padahal kematian itu di pelupuk mata. Jadi mati adalah musibah yang besar, itu kematian. Musibah yang lebih besar daripada kematian adalah lupa kepada mati, lupa mengingat mati. Maka oleh karena itu, para hadirin, Sayyidina Ali gepegah bahwa dua macam yang getakut umat Nabi. Yang pertama adalah panjang angan-angan, dan yang kedua adalah yaitu mengikuti hawa nafsu. Jadi panjang angan-angannya membuat tanya tua Allah. Tua tujuan Allah menciptakan kitanya untuk pulih. Untuk kami tapeng, untuk taudeh panghat, ataupun untuk jamaah, untuk kerja jamaah bate pegah lewali meno, boleh. Hana lain, hana bukan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah. Ditafsir oleh Ibnu Abbas, ailiya arifuni, artinya bermakrifat kepadaku. Jadi zahir kita beribadah, batin kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahir beribadah dengan pengertian bahwa anggota tanyo yang melakukan,
Umpama seperti tanya sembahyang. Jadi tanya sembahyang kita membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud. Nah, itu anggota badan lahir melakukan baca Al-Fatihah dan sebagainya. Nah, jadi batin katanya bermakrifat. Sebab tasawuf ini, makrifat ini pengamalannya di hati, di roh, bahkan sir kita. Jadi makrifatnya lagi ke pegawai Abu ya, bak bedeh tanya, bak be nadro tanya, yang na Allah Subhanahu. Jadi menyohana dro tanya, sehingga deh nyata tajalli keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian bedeh tanya, bedeh ilmu tanya, bedeh but tanya, bedeh kemauan tanya, bedeh sifat tanya. Ya, badehnya adalah kemauan dari Allah, yang adalah bantuan dari Allah, yang adalah bekas perbuatan Allah, sehingga tanyo dapat melakukan itu adalah tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala, yang nama ma'rifat. Maka jid talatih pertanyaan bagi tanyo yang kalau bertarekat. Sebab itu agamanya adalah sebagai jalan. Jadi bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jalan tidak ada penuntun jalan, maka bisa-bisa kita nanti sesat di jalan. Sesat di jalan. Kalau tujuan kita mau ke Banda Aceh, melek supir ulai motor kuda Medan ya, nado benda. Ada tuh hebat payah budak-budak. Itu belum tentu sampai. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam tasawuf ada dikisahkan ya seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu dia mendirikan malam, sembahyang tahajud, berzikir, bertawajuh. Ketika subuh pagi hari, kepegah oleh laki-lakinya, si muridnya kepada guru. Wahai Syekh, pokon len beklam he ku meratib, he len tawajuh, ku tahajud, tapi hana merasa kenikmatan di dalam ibadat lo. Hana terasa na Allah, hana terasa kekhusyuan di dalam ibadat. Pujumlah. Jadi nasihat ya, kembali seorang murid benar, datanglah setan, idong iblis di perantaraan antara murid dengan syekh benar. Pegahlah iblisnya, wahai syekh, lu hanalun ganggu murid kata, hanalun pukaru di. Tapi kucit iji bermain-main bak kebun lon. Donyanya kebun lon. Jadi sosok mantong yang tak mau lang kebun lon, yang mengambil sesuatu daripada kebun lon, yang hana kepulih li. Tiga Allah pulang, hana kepulih. Ya, berlalu iblis. Jadi bingung si syekh ini. Sehingga keesokan hari tanyong lembah murid. Dicerita ke bahwa iblis beklam oleh kahwa ija balon. Ipegah hanai pekaru kah semayang, hanai pekaru kah tawajuh, ku alasan kah na khusyuk. Cuma hanai pegah kah na katamong lang kebunji, na kacok sesuatu lang kebunji. Kebunji dunia. Mapulan cok saya, anak puna. Macam malun yang natinggal ibadah. Lu tinggal baca lem bekah. Baca bekah, tinggal lon jarum. Bawa tinggal bunga. Kumita jarum, kumiak cop. Yang kaya anak tinggal. Hanya ke yang donya. Ngepegale syekh kepada murid. Yang ke yang donya. Bahwa kematian itu lebih dekat daripada semua itu. Maka oleh pegahlah Imam Syafi'i, dunia puduk bajaro, Allah puduk dalam hati dan kematian di pelupuk mata.
Sebab kematiannya adalah sebaik-baik pelajaran. Sebaik-baik pelajaran. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, juga ibarat yang serupa kisah Nabi Nuh ya alaihissalam. Pada bak kejajak Nabi Nuhnya merumpok dengan seorang perempuan. Jadi perempuannya menangis terseduh-seduh. Menangis sedih kan, terseduh-seduh. Terseduh-seduh. Pegah ke Nabi Nuh. Wahai perempuan, kenapa Anda menangis? Pedih tanya. Oh, anda len kamu meninggai. Pada ejih ban raya, baru mulai berkarya. Jadi padum naumu anak donnya, yang ban meninggai ya, tegah baru lertuh don. Ya, Nabi ibu lah. Lertuh don ban. Masa Nabi Nuh ibu-ibu, nya umur manusia panjang-panjang. Jadi Nabi Nuh mendom ada riwayat mengatakan umurnya lebih ton. Yang mengatakan 1200 tahun. Ada yang mengatakan 1060 tahun gitu. Jadi pula lertuh ton muda yang mana. Di ban setelah jeno ban mulai berkarya, ban kuliah. Dengan hajak kerja akan meninggal. Bana belum kawin dong. Jadi sedih tak mak. Jadi pegah. Wahai perempuan, kepegah oleh Nabi Nuh. Apa yang Anda lakukan? Kalau seandainya Anda nanti hidup di usia umat manusia yang rata-rata 65 tahun. Apa yang akan dilakukan? Kepegah oleh perempuan Mbak Nabi Nuh. Emang dihna umat manusia umur dek 60 tahun. Nah, belah Nabi Nuh. Yang ke umat nanti di akhir zaman. Kepegah oleh Nabi Nuh. Jadi tanya ulam oleh perempuan yang Mbak Nabi Nuh. Jadi menyuna umur 60 tahun mapu kumui pegak di. Nah tempat cik bermaksiat kepada Allah. Kepegah oleh perempuannya. Umum jih rata-rata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepegah oleh Nabi Nuh. Sempat cik jih merobot dunianya dengan umur yang sesingkat itu, lebih daripada itu. Kepegah oleh Nabi Nuh. Sempat cik jih membangun rumah di umur yang 60 tahunnya. Jangankan membangun rumah, bahkan mereka berlomba-lomba untuk membuat istana yang kemudian mereka tinggalkan. Kalau abihmu kalau enggak eleh dia akan meninggal. Ambil raya pergi rumah. Maka gue pegah ke perempuan yang ilun menyolon ke dihidupkan di masa umat akhir zaman yang umur cuma 60 tahun dan membuat rumah di ambang kuburan mentang. Dia baru pakai, kalau habiskan sisa watelun tentu dapat bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dapat tanya ambil tibar atau kesimpulan bahwa kehidupan dunianya ibarat kepegangan ulama tasawuf. Dunianya adalah lahirnya fitnah, batinnya ibrah. Lahirnya fitnah, batinnya ibrah, pelajaran. Kalau nurunnya tanya gagah, hebat, ini pada akhirnya tanya sakit, tua, adanya hancur. Walaupun tanya gagah, pupu yang tertinggal, yang haname kubu, yang tamelan kubu, yang tamai Allah, nakih keimanan tanya dan amal saleh katanya. Pegang oleh Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, fa'asin kama ahsanallahu ilaika. Carilah olehmu fima atakallahu daral akhirah,
pada apa yang telah Allah datangkan kepadamu untuk kampung akhirat. Apa yang Allah datangkan kepadamu? Kesehatan, rezeki, nikmat, pangkat, jabatan, semua kita fungsikan, semua kita pergunakan sebagai amal soleh, sebagai jalan kita, sebagai modal kita untuk kita kembali kepada kampung akhirat. Wujud kecil tanya, wujud kecil yang itim ialah agama Allah. Wujud kecamat, apapun yang kita ada, na rezeki, na nikmat. Pak Majid tanya na jadi na tak jabut, tapuno agama. Nah, itu sebagai tanda syukur. Na leboh rukun di dalam tanya bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan lidah. Alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Bahwa tanya beriktikad bahwa betul nikmatnya itu dah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengiktikadkan nikmat itu, pemberian itu adalah dari makhluk, tidak terlihat nikmat itu dari Allah, itu namanya syirik jali. Ya, syirik syirik. Nah, nikmat pemberian, pemberian dari makhluk, atau pemberian adalah asbab katanya. Kami dah rezeki, kamu demi rezeki. Anadihnya pemberian Allah. Itulah syirik jali. Yang kedua, tak yakin tanya bahwa nikmatnya dari Allah, tapi menyuhana bapak kecil yang jauh. Hanam di mecik rezeki malahnya pembaca kan, tak berkait bahwa nikmatnya melalui orang lain. Umpamanya menyuhana tok si fulan, anak cok si rezeki, itu namanya syirik khafi. Jadi yang gad pakai bancit, yang gad adalah menyonatikan nikmat bagdanya, apapun nikmat baik kesehatan, rezeki, ba'dih bahwa nikmatnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si fulan, bukan karena si pulin. Umpamanya dia hujur dipakai cik, ba'dih sih dari Allah. Ba'dih pokoknya pakai cik anjuk karena pakai cik, karena Allah cik yang mencukai hati pakai cik umpamanya. Sehingga pakai cik sudi kiranya memberikan nikmat kepada kita umpamanya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tanyo harus dapat bersyukur dengan anggota. Jadi bersyukur dengan anggota dengan pengertian bahwa apa yang kagak jual Allah dapat gunakan untuk jalan agama. Jok jaro, bubu yang gagak, jok mata melihat yang baik, jok gelinyu mendengar yang baik. Jadi mendengar yang baik, mempergunakan yang baik, pupu ini amal kagak jual oleh Allah padanya sebagai bentuk rasa syukur. Tapi seandainya sebaliknya, dapat gunakan ke jalan yang hanagat, itu sebagai tanda kufur nikmat. Naudzubillah. Termasuk gejo ane, hendak sekolah mentang. Dia yang paling penting adalah tak perlu agama, tak perlu sembahyang, tak pegah Allah, tak pegah Nabi, tak perlu sembahyang, tak perlu akhlak, tak perlu adab. Ajarkan kewajiban waktu lah melaksanakan sholat. Jadi menyomomo sekurung ton, itu sudah ada perintah. Tu tayu anak tanya baik tim sembahyang. Nyuhana item kita poh, nyuka balik sampai umur, itu wajib melakukan sholat. Para hadirin hadirat, maka oleh Abuya di akhir-akhirnya sangat marak beliau terus mendakwahkan supaya umat Islamnya bitim sembahyang. Bab sembahyangnya yang paling pokok di dalam agama adalah sholat. Apa yang paling pokok? Sholat. Jadi sholat bukan hanya melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Jadi mendirikan itu dengan maksudlah kita dapat melunaskan hak zahir sholat
dan hak batin sholat. Jadi bukan hak zahir sholat, umpamanya syarat dan rukun. Di tengah sembahyang umpama naudhu ilaih. Yang di tengah sembahyang bekna yang tinggal rukun sholat, sujud Fatihah yang benar, pasang niat yang benar. Di samping itu kita juga harus dapat melunaskan hak batin sholat. Hak batin sholat yang kena hudur hati dan nyoba Allah. Baik tengah dah baca Al-Fatihah tapi hati dan nyoba memot oleh. Ingat kebelang, ingat pekerjaan. Dan sholat orang yang lalai. Jadi sholat orang lalayan di dalam Al-Quran yang ikut mendapatkan neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang lalai dalam sholat mereka itu dalam keadaan lalai. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang-orang yang sholat mereka itu dalam keadaan khusyuk. Jadi khusyuk, hudur hati, untuk pegaduh dunia, untuk supaya tanya dapat zuhud, itu hanya diajarkan dalam ajaran tauhid tasawuf. Nyatanya sembahyang dalam fikih diajarkan kalau sembahyang berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Pahalanya, keutamaannya. Tapi kalau umpamanya dalam tasawuf 2 rakaat sembahyang orang yang zuhud itu bisa beribu-ribu rakaat keutamaannya dibandingkan sholat orang yang tidak zuhud. Tak zuhudnya maksudnya yang pengertian hana mutangkut ate dengan selain Allah. Hana mutangkut ate dengan selain ya Allah, ngan harta, ngan ane, ngan inong, ngan pu bentong, kerja aja, kaya aja, memproyek aja. Tapi bedehnya yang memberikan bekas, bedehnya yang memberikan asbab. Tapi badehnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kenyan ilmu tauhid tasawufnya ya begitu tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pencetus ilmu tasawufnya langsung Nabi. Yang pertama Allah, alahnya Nabi, alahnya baru dilanjutkan oleh para wali-wali Allah. Jadi kalau sinar cahayanya itu adalah seperti bulan dan bintang, matahari dan bulan. Dan juga orang-orang yang mengikuti kelompok yang mengikuti jamaah tasawuf itu adalah makamnya para ahli tasawuf, itu adalah makamnya di bawah para nabi dan para rasul. Makanya tasawuf ini juga merupakan roh daripada segala-gala ilmu. Kabuya menuntut tanyo supaya tanyo dapat belajar tasawuf untuk dapat pegaduh dunia alamat tanyo, artinya untuk supaya dapat hanya memperbaiki nafsu, pegaduh hawa benar. Dari pegah Sayyidina Ali. Jadi 2 macam benar. Yang pertama adalah benar, angbek panjangan. Yang kedua yaitu hawa nafsu. Jadi nafsunya berat memang lawan. Jadi satu kekuatan nafsu itu dia imbang dengan 70 iblis. Ada lawan. Kayak mutikan iblis ada lawannya. Pulang 70 iblis. Maka untuk dapat mengalahkan itu semua adalah dengan iman makrifat. Maka untuk dapat iman makrifatnya nakeh melalui ajaran tauhid tasawuf. Ikut ajaran tasawuf, hana bisa tak baca buku, udah dengar mentong, hana baklon, belum pegah dia cara. Jadi para yang hana balon mengajak kayak di sini nawali nanggro, ajak terus. Supaya tanya itu Bruno, berguru yang belum bertarekat, ajak kononyo sebagai bentuk suhbah, khidmat. Karena cinta ke gure, ya mutapat-tapat, agungkan asma Allah, ajak berzikir. Sebab pengamalan tasawuf ini harus melalui metode tarekat. Dari tarekat itu adalah mursyid,
guru. Jadi untuk mendapatkan ya pemahaman tarikatnya adalah tentunya dapat mencari kerelaan, keredaan, kasih sayang guru. Jadi pupu yang Allah gejuk oleh Allah di dalam dada guru, di dalam batin guru tanya ada jid bermelimpah ke kitanya bandu. Amin ya rabbal. Jadi benar sumpah, benar pengorbanan, benar cinta, benar kasih sayang. Maka etoh sayang dan cinta Pak Ibu pamayi yakin ka buya maka nanti sayang cinta buya tu saya nanti tahu ko ba Allah kaya nanti tahu ko Allah sayang kulun puhana mudah dan tahu ko tanya pernah sayang ke Allah toh sayang dayo toh ka kepatuhan dayo ba Allah nada semayang dayo nada mazikir dayo nada ingat kanyo ke Allah puhana menancit Allah katanya. Jadi kalau dalam tarekat, sebab tarekatnya lah sebagai jalan, tanya jawab Allah, guru sebagai wasilah, penuntun jalan. Kayak segala bentuk tanya jawab Allah, tanya bak dapat fana oleh bak gure, bak gure nyan ke, sebagai pegah hadis, kun ma Allah, fa'ilam takun ma Allah, fakun ma'amangkana ma Allah, fa'innahu yusiluka ila Allah. Jadilah kamu bersama Allah. Yohana mampu bersama Allah. Jadilah bersama orang yang telah bersama Allah. Aku urungnyan ke yang dapat membawa tanya untuk tanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insyaallah masyarakat Lembah Sabilnya karena lendengo memang masyarakat Lembah Sabil aktif terus dakwahnya mudah-mudahan menjadi percontohan di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan ke depan lebih bersemangat lom untuk menyuna pengajian abun. Baiklah membelah roh kok oli ya. Ada beramai. Jadi niatkan ya jajaklah majlisnya rakyat tak pahala haji. Kepegah oleh Nabi ya. Kalau dibukakanlah hijab ya. Pahala dinampakkanlah pahala haji. Orang-orang yang jak berzikir, jak meratib, jaklah majlis ilmu. Ya. Sungguh orang-orang yang pokan tu tinggalkan tu, yang nak gede tinggal gede. Jak ulang tinggal. Namanya menyebut pedih oleh Allah pahala raya tak pahala. Hanya mensapat dengan para malaikat-malaikat Allah yang menyebut nama-nama Allah, yang cinta kepada Allah. Belum zikirnya bukan zikir hasanat, zikir tarekat, zikir taraki yang dapat hanya dapat gadoh donya di dalam hati tanya. Mudah-mudahan tanya dapat istiqamah dan niatkan tanya nanti tanya akan berzikir. Mudah-mudahan bagi pertama ke tamah cahaya keimanan di dalam batin kita dan juga bertambah dalam cahaya ketaatan supaya tanya betul-betul dapat taat dan patuh kepada Allah sehingga tanya melahirkan akhlak yang bagus dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kementong dapat untuk sampaikan banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان